السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. وعشر المسلمين جماعة رحمكم الله. Dari atas kumpul mulia ini senantiasa kita memuji dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih nikmat sehat walafiat, nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat kesempatan, terutama nikmat iman Islam yang masih berada di dalam dada kita masing-masing, sehingga kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita secara sumpah di masjid kita ini. Mudah-mudahan dengan salah satu ketaatan ini Allah jadikan wasilah bagi kita dalam dosa dan kesalahan kita. Dijadikan oleh Allah wasilah ilmu hidayah tauhid tempat menjadi seorang muslim yang taat, dan dijadikan wasilah ya Allah untuk salah satu catatan amal terbaik kita di bulan Ramadan yang sedang kita laksanakan ini. Jemaah rahimahumullah, berada di kita masuk di bulan Ramadan, terlebih kita sedang melaksanakan ibadah salat Jumat. Bukan tanpa sebab Allah memberi kesempatan tersebut. Bisa jadi yang pertama Allah memberikan kesempatan tersebut ada niat amalan bagi kita yang belum kita laksanakan di tahun sebelumnya, maka Allah kasih kesempatan kita juga di bulan Ramadan tahun ini, maka untuk melaksanakan amalan terbaik tersebut. Yang kedua, ada amalan terbaik yang dahulu kita laksanakan di tahun sebelumnya, namun ini kita tingkatkan di tahun ini, maka Allah kasih kesempatan kita ini untuk melaksanakan dan meningkatkan amalan terbaik ini. Dan yang ketiga, bisa jadi Allah kasih kesempatan kita masuk di bulan Ramadan, ada kesalahan kita, ada dosa kita, ada maksiat kita yang belum kita taubat, ada kesalahan kita yang belum kita memintakan maaf, dan ada maaf orang lain, saudara muslim kita yang belum kita maafkan, maka Allah kasih kesempatan kita untuk bertaubat, bermaafkan, dan meminta maaf atas kesalahan tersebut. Oleh karena itu, ada perjuangan besar di dalam bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi fasilitas bagi kita sebagai seorang muslim untuk merubah sebuah tatanan sosial keimanan kita yang berasal dari orang yang mukmin kemudian bertransformasi menjadi seorang yang bertakwa, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang Allah di bulan ini Allah memberi fasilitas kepada kita untuk berjihad, untuk berjuang, sejauh mana kita mampu menaklukkan diri kita di dalam Ramadan ini, sehingga kita bertemu dengan air di dalam kebenaran. Setidaknya ada tempat perjuangan yang sedang, dan insya Allah kita mampu melaksanakannya di bulan Ramadan ini. Di dalam surah Al-Imran di ayat 142 ada satu kata istihab yang ditanyakan oleh Allah kepada kita apabila kita ini telah benar-benar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Wa'asal muslimin jamaah rahimahumullah. Allah bertanya, apakah aku mengira akan aku masukkan engkau ke dalam surga sementara kata Allah aku melihat menyaksikan kamu sebagai orang-orang yang mau berjihad dan menjadi orang-orang yang mau berjihad. Masyaallah muslimin yang Allah, jihad adalah kata dasar dari kerjaan dan jihad.
Artinya sudah sederhana kita diterjemahkan menjadi makna berjuang atau bertahan. Yang ini setidaknya ada empat yang Allah tawarkan kepada kita agar kita menjadi seorang muslim yang meningkat programnya dari seorang mukmin menjadi munafik. Yang pertama ada al-jihad ma'al Islam. Seorang muslim, seorang muslimah menggadaikan nyawa, meneteskan keringat, mengalirkan darah, mengangkat senjata, menakutkan keimanan ketakwaan, mempertahankan keimanan ketakwaan, berjuang berperang melawan musuh-musuh Allah. Kalau tidak, hal ini telah dilaksanakan dan telah ada dalam sejarah Islam. Sehingga golongan-golongan yang pertama ini Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah di ayat keempat. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Begitu cintanya Allah kepada golongan-golongan orang yang mempertahankan keimanan ketakwaan, bahkan mempertahankan seluruh jiwa raganya, mengangkat senjata berperang melawan kaum kafir musuh Allah. Hari ini kita tidak perlu menghadapi karena Indonesia telah merdeka di 1945. Paling mereka adalah berjuang di masa lalu pada jahiliyah jahiliyah yang telah melaksanakan jihad mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini sehingga kita mendapatkan kemerdekaan. Namun ada saudara kita yang hari ini sesama muslim kita di Palestina, di sana, di Syria dan beberapa negara muslim lainnya yang hari ini masih terus memperjuangkan keimanan ketakwaan dengan menjadikan nyawa, meneteskan keringat, mengumpulkan darah. Kita sebagai seorang muslim yang ada di Indonesia setidaknya meluangkan waktu mendoakan saudara kita agar mereka tetap dalam keimanan ketakwaan sehingga menguatkan dirinya agar tetap berkesudahan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mesti yang Allah ada pilihan yang kedua yang Allah berikan kepada kita, jihad mana berjuang menyisihkan sebagian harta kita di dalam Allah. Apabila Allah tidak memberikan fasilitas yang pertama, kita bisa memilih berjuang yang kedua, menyisihkan sebagian harta kita, apakah dalam bentuk harta, apakah dalam bentuk jabatan, apakah dalam bentuk kedudukan. Kita sisihkan agar Allah mampu menjadikan saksi kepada kita. Ada harta sebagian kita untuk membantu saudara kita, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negara Indonesia bersama muslim kita. Kita sisihkan dalam bentuk kesehatan, kita sisihkan dalam bentuk infak, kita sisihkan dalam bentuk sedekah, berpahala dan sejenisnya. Inilah seperti amalan kita yang setidaknya menjadi saksi kelak apabila telah ditanya oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum hatta ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqtu wa akun minal shalihin. Kalau begitu banyak manusia yang ingin kembali ke muka bumi, mereka berdosa. Apa yang mereka katakan? Seandainya waktu bisa dipanjangkan untuk maka aku ingin berinfak di muka bumi. Maksudnya muslimnya maksudnya Allah. Yang ketiga, Allah menawarkan jihad sirri, menentukan diri kita apakah kita sedang dalam keadaan beriman atau tidak. Maka pertarungan sesungguhnya dalam hidup ini adalah bagaimana kita kembali kepada Allah tetap dalam keadaan iman, tetap dalam keadaan Islam, walaupun kita mampu diabadikan oleh Allah. Golongan yang ketiga ini dalam surah Al-Imran ayat 110. Bersuruh khayra al-zakir ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adalah golongan terbaik yang di muka bumi tetap sehat, menentukan keimanan ketakwaan, mempertahankan keimanan dan ketakwaannya, serta
mengajak orang untuk makhluk dan mencegah orang dari rendah. Inilah firman yang ketiga yang juga sebagai mujahid yang kita bisa laksanakan di muka bumi ini. Dan yang terakhir, inilah kita terbesar dan dia tersulit yang akan terus kita hadapi sampai akhir hayat kita masih. Maksudnya muslimin yang rahmatullah. Suatu ketika Umar bin Khattab pulang dari ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah beserta kaum muslimin di bawah Allah. Saya mengatakan ni'mal hadhihi akbar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan la ilaha. Umar tertarik bahwa dia menyaksikan inilah perang terbesar yang telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Kita telah mendapat kemenangan ya Rasulullah dan kita akan sangat besar. Namun Rasul mengatakan bukan depan dan kembali bertanya dari kepada Rasul. Lalu apa yang perlu sampaikan sebagai jihad yang besar ya Rasulullah? Rasul mengatakan jihad al-akbar ila jihad akbar. Al-jihad akbar huwa jihad al-nafs. Kita baru sampai saja dari jihad yang kecil, baru kita akan memasuki jihad yang besar, dan jihad yang besar itu adalah jihad. Hari ini, tahun ini, kita sedang menghadapi di bulan Ramadan. Kita sebagai seorang muslim sesungguhnya sedang berjihad dengan diri kita masing-masing. Selain kita menahan lapar dan dahaga, selain kita menahan amarah, dan juga kita juga menghadapi berbagai macam ujian-ujian saat kita sedang melaksanakan ibadah salat. Inilah jihad yang terbesar yang sedang dihadapi seorang muslim, terutama kita berada di bulan Ramadan. Bahwa Ramadan akan membentuk kita menjadi orang musyrik, transformasi berpindah dari seorang mukmin. Maka jihad terbesar bagaimana kita bertahan dengan akal kita, bagaimana kita bertahan dan bertahan dengan hati kita, bagaimana kita bertahan dan bertahan dengan harta nafsu kita, bagaimana kita bertahan dan bertahan dengan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita. Saat kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sakaratul maut, apakah yang menang akal kita? Apakah yang menang nafsu kita? Apakah yang menang harta kita? Apakah yang menang berbagai macam potensi-potensi yang lain selain daripada iman dan Islam? Maka berbahagialah seorang muslim atau muslimah terlebih dalam keadaan tahun yang menang adalah iman dan takwa, sehingga telah mendapatkan mereka husnul khatimah. Maksudnya muslimin jamaah rahimahumullah, setidaknya ada beberapa yang disampaikan dalam perjuangan ini. Kita mampu berjihad dalam makna kita mampu melaksanakan jihad dengan makna iman, dan kita bisa memilih jihad dalam bentuk sir dan yang sesungguhnya sampai akhir hayat kita sedang sama-sama terlibat dalam jihad umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar kita senantiasa menguatkan diri kita untuk tetap beriman dan bertakwa sehingga pulang mendapatkan kebaikan. Barakallahu fiikum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله الملك المبين، أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله يوصيكم وعليكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه كل سعادة رسول الله الأمين. اللهم المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم
والنحو والتعصيب إليه رب الحق الحق وإنك مستقيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يعلم بالأمر والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون